warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat berbahagia buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, terima kasih yang sudah nongol di video ini, yang baru nongol. Selamat datang, dan saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di channel ini. Video vlog, organizer, edukasi, dan juga spiritual. Oke, kemarin terakhir kita upload vlog ya, vlog di pada saat kita summit atau pendakian ke Gunung Pundak. Untuk saat ini kita coba untuk sharing lagi, sharing ilmu, kita sharing pengetahuan, yang mana nanti ini konsepnya di organizer. Tapi sebelum masuk ke topik, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat berbahagia yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga saja kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan, apalagi khususnya di bulan yang penuh dengan barokah ini. Dan semoga saja kita bisa bertemu Ramadan di tahun depan. Amin. Baik teman-teman, langsung saja. Sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, yang mana ini lebih khususnya di organisasi ya. Jadi saya membahas tentang kepemimpinan, yang mana ada yang tanya kemarin di Dewan Ambalan, yang tanya tentang kepemimpinan, apa itu kepemimpinan dan lain sebagainya. Di sini saya jelaskan secara singkat ya, secara singkat. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, mohon maaf, dan bisa komentar yang baik, biar nanti selanjutnya bisa disambung lagi untuk kepemimpinan yang part kedua. Ini saya bahas dasarnya saja. Langsung saja, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Jadi di dalam dunia kepemimpinan itu ada empat item, ada 4 nama yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui. 4 nama, 4 item yang ada di kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah pimpinan, yang ketiga adalah dipimpin, dan yang keempat adalah kepemimpinan. Jadi yang pertama adalah pimpinan, yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah pimpinan, yang ketiga adalah dipimpin, dan yang keempat adalah kepemimpinan. Apa itu pemimpin, apa itu pimpinan, apa itu dipimpin, dan apa itu kepemimpinan? Ini sesuai dengan kemampuan saya, ini sesuai dengan ilmu yang saya dapat, ini sesuai dengan apa yang saya tahu. Kalau misalkan salah, mohon maaf, dan bisa dibenarkan di kolom komentar. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang bisa memimpin organisasi, yang bisa memimpin dirinya sendiri, yang bisa memimpin anak buahnya atau bawahannya. Itu pemimpin ya, itu pemimpin. Bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin organisasi, bisa memimpin orang lain, bisa memimpin bawahannya. Itu pemimpin, meskipun dia tidak mempunyai jabatan, itu pemimpin. Jadi kebanyakan pemimpin itu adalah anggapan orang lain secara individual, adalah apresiasi orang lain kepada seseorang itu karena dia mampu untuk mengatur, dia mampu untuk menaungi, dia mampu untuk memberikan solusi kepada orang lain atau kepada bawahannya atau kepada temannya. Makanya seseorang menganggap dia seorang pemimpin meskipun dia tidak mempunyai jabatan. Jadi pemimpin ini adalah pengakuan secara individu, pengakuan secara diri sendiri kepada orang lain yang kita anggap sebagai orang yang bisa mengayomi kita, orang yang bisa ngasih solusi, problem marker ya, atau pengasih solusi, atau mungkin dia sangat dewasa pemikirannya, dia bisa memberikan jalan tengah, dia bisa mengayomi, dia bisa. Makanya seseorang kadang menyebut dia sebagai seorang pemimpin. Itu bisa disebut seorang pemimpin meskipun dia tidak mempunyai jabatan di dalam strukturan tertentu. Tapi kalau dia bisa mengatur atau bisa memberikan solusi atau bisa membuat nyaman orang lain, biasanya orang lain itu menganggap dirinya sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah pengakuan individual, pengakuan yang timbul dari hati seseorang kepada orang lain yang dianggap mampu untuk memberikan solusi-solusi atau mungkin mampu untuk mengayomi dan sebagainya kepada orang lain. Itu pemimpin. Oke. Yang kedua adalah pimpinan. Pimpinan ini adalah sebenarnya beda dengan pemimpin. Pimpinan ini adalah
orang yang nomor satu di dalam struktural atau jabatannya dia ada di atas. Itu seorang pimpinan, ya. Meskipun dia bukan seorang pemimpin, meskipun dia tidak bisa memimpin, tapi kalau dia posisinya di atas, mau tidak mau kita harus menganggap dia seorang pimpinan. Jadi pimpinan itu lebih condong ke dalam struktural gitu ya, struktural. Seperti kepala sekolah, seperti kepala perusahaan, direktur, seperti ketua OSIS, seperti ketua ambalan, seperti ketua Karang Taruna, seperti ketua, pokoknya ketua. Jadi dia itu 01-nya di organisasi itu. Baik jeleknya dia dalam memimpin tidak berarti kita tidak menganggap dia sebagai seorang pimpinan, karena dia posisinya di atas, strukturnya di atas, 01 lah, bahasa kerennya 01 di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lembaga itu dia 01. Mau nggak mau kita harus menganggap dia sebagai seorang pemimpin, meskipun kita sebenarnya tidak menganggap dia seorang pimpin, mau tidak mau kita menganggap dia seorang pimpinan, meskipun kita mungkin menganggap dia tidak cocok dengan kita sebagai seorang pemimpin, tapi berhubung dia 01-nya, makanya kita mau tidak mau harus menganggap dia seorang pimpinan di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, organisasi dan sebagainya. Bedanya apa pimpinan sama pemimpin? Kalau pimpinan itu yang tadi saya jelaskan, kalau pimpinan itu adalah murni dari pengakuan pribadi individual kepada orang lain, karena dia mampu mengayomi, mendidik, mampu memberi solusi, mampu dan sebagainya, meskipun tidak mempunyai jabatan. Tapi kalau pimpinan, dia posisinya di atas. Dia posisinya di atas. Dan pimpinan belum tentu bisa mengayomi, pimpinan belum tentu bisa mendidik, pimpinan belum tentu bisa memberikan solusi, pimpinan belum tentu bisa berpikir dewasa atas dirinya sendiri dan atas bawahannya. Tapi karena dia ada strukturnya tertinggi di dalam organisasi, lembaga dan sebagainya, makanya mau tidak mau kita menganggap dia seorang pimpinan. Kalau pemimpin, dia bisa mengayomi, mendidik dan sebagainya, tapi dia tidak mempunyai jabatan. Makanya seorang pemimpin belum tentu dia seorang pimpinan, tapi dia pemimpin. Tapi yang kedua, seorang pimpinan meskipun dia 01, orang nomor 1 di sebuah lingkungan, organisasi, lembaga dan sebagainya, belum tentu dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik bagi anak buahnya. Dari sini paham ya? Dari sini paham. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah dipimpin. Dipimpin sudah jelas adalah dipimpin adalah orang yang menerima tugas, orang yang menerima amanat, orang yang menerima perintah dari pimpinan, itu dipimpin. Jadi kita kalau menjadi seorang pemimpin harus mau dipimpin. Jadi dipimpin itu kita menerima tugas, menerima perintah, menerima amanat dari atasan kita, menerima amanat dari orang yang kita percayai, itu adalah amanat atau tugas yang baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Itu dipimpin. Jadi seorang pemimpin itu juga harus bisa dipimpin sebenarnya. Makanya dipimpin ini masuk dalam kriteria ini. Dipimpin tugasnya adalah kita bertanggung jawab atas apa-apa tugas-tugas yang diberikan oleh seorang pimpinan. Oke? Tugas-tugas yang diberikan oleh seorang pimpinan namanya dipimpin. Kita harus paham, kita harus tahu bagaimana cara menjadi seorang dipimpin. Mungkin ini kelihatan kita bawahan, tapi kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana menjadi seorang yang dipimpin, itu kita akan kebanyakan grundel, kebanyakan tidak kalau tidak cocok dengan pimpinan, kebanyakan itu motong atau sakit hati dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan atau kehidupan kita tidak nyaman. Makanya kita harus tahu ilmu bagaimana caranya dipimpin. Oke, selanjutnya yang keempat, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang yang tiga tadi. Bagaimana caranya menjadi seorang pimpinan, bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya menjadi orang yang dipimpin. Itu semuanya dibahas di kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu ilmunya. Kepemimpinan itu ilmunya. Oke? Kepemimpinan itu ilmunya, ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana caranya menjadi seorang pimpinan, bagaimana ciri khasnya atau kriteria seorang pemimpin yang baik, terus bagaimana juga sikap kita pada saat kita menjadi orang yang dipimpin atau dia dipimpin. Itu semuanya dibahas di kepemimpinan.
Jadi kepemimpinan itu ilmunya yang membahas tentang 3 tadi. Oke, dari sini saya harap semoga paham semua. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa dikomentari juga yang baik. Ini sebatas yang saya tahu, dan ini kalau salah mohon maaf, karena saya tidak mengatakan yang saya katakan ini benar. Jadi mungkin ada opini lain dari teman-teman, ada asumsi lain dari teman-teman, silakan urun rembuk di sini karena ini sifatnya sharing gitu ya. Jadi ada pemimpin, ada pimpinan, ada dipimpin, dan ilmu yang membahas tentang itu semua namanya kepemimpinan. Oke, jangan salah ya, kepemimpinan. Jadi ilmu kepemimpinan ini sangat berguna sekali buat kehidupan kita, entah itu di kehidupan di keluarga, entah itu kehidupan pribadi kita, entah itu di organisasi, di masyarakat. Sangat penting yang namanya ilmu tentang kepemimpinan. Entah nanti kita jadi seorang pimpinan, kita akan menjadi seorang pimpinan yang bisa memimpin. Oke, yang bisa memimpin. Entah nanti kita tidak menjadi pimpinan, atau paling tidak kita pasti menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang laki-laki, yang perempuan pemimpin anak-anaknya nanti gitu ya. Jadi semoga saja sedikit ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau salah mohon maaf, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan cukup sekian. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita kuat dan tidak bolong bagi yang laki-laki ya sampai Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.